Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Washoyah. Alhamdulillah sudah di pelajaran yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi'u fi hukukil walidaini. Berumlah pelajaran yang keempat itu pada menjelaskan segala hak-hak dua orang tua. Ya bunayya, wahai anakku, mahma takabbadta minal masyaqqati, betapapun engkau merasakan minal masyaqqati dari kesukaran-kesukaran, fi khidmati abika wa ummika, dalam melayani bapakmu dan ibumu, niscaya fa inna, jawab mahma, fa inna hukukahuma, niscaya maka sesungguhnya hak-hak keduanya dua ibu bapamu, alaika, di atasmu, itu fauqa dzalik, di atas demikian, atau afan, hal keadaan hak keduanya itu atau afan yang berlipat-lipat, atau afan lagi yang dilipat-lipat, berlipat-lipat ganda. Apa maknanya? Ini pengarang kita mengingatkan kita, betapapun kamu merasakan kelelahan dalam melayani, dalam membantu melayani, patuhmu kepada bapak ibumu, sesungguhnya hak keduanya kepadamu masih di atas demikian. Kita belum bisa memberikan atau melaksanakan haknya dengan sempurna. Haknya lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Walaupun sepanjang hidup kita berbakti, hak dua orang tua kita belum terbayarkan. Itu maknanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taqul lahum uffin, maka janganlah engkau mengatakan bagi keduanya uf, akan perkataan uf ah. Fala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardik akan keduanya. Jangan menghardik, membentak. Wa qul lahuma, katakan olehmu bagi keduanya dua ibu bapamu, qaulan karima, akan perkataan yang mulia. Qaulan maf'ul mutlak bagi kul. Wahfid lahuma janahadzulli, rendahkan olehmu bagi keduanya ibu bapamu janahadzulli, akan sayap kehinaan. Apa itu sayap kehinaan? Minar rahmah, dari kasih sayang. Artinya, rendahkan dirimu kepada orang tuamu, berikan kasih sayang kepadanya. Wakul, katakan olehmu, Rabbirhamhuma, Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangi olehmu akan keduanya. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah terhadap kebaikan dua ibu bapak kita. Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangi olehmu akan keduanya ibu bapak. Kama rabbayani, sebagaimana telah mendidik oleh keduanya akan aku, sagiran, hal karena aku itu yang kecil. Nah, ini Mas Daria. Katar biatihima. Iya ya, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku kecil. Ya bunaya, wahai anakku, undur ila tiflis saghiri. Perhatikan olehmu kepada anak yang kecil. Jadi di sini beliau pengen menggambarkan, kadang kita, ini sebelum saya baca, kadang kita susah untuk membayangkan betapa lelah dua orang tua kita mengurus kita ketika kita kecil. Karena yang bisa merasakan betapa lelahnya seorang ayah, seorang ibu, ketika kita sudah menjadi ayah atau ibu. Di sini beliau menganjurkan kita untuk belajar dari lingkungan. Lihatlah anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Betapa orang tuanya sangat perhatian kepada anaknya. Begitu anaknya sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Begitu anaknya minta sesuatu dipenuhi semampunya. Wahai anakku, undur ila tiflis sagiri. Perhatikan olehmu kepada anak yang kecil. Wa ila isfaqi abawaihi, dan kepada kasih sayang dua orang tuanya si kecil. Alaihi, kepadanya si kecil. Wa'tina ihima, masdar. Perhatikan olehmu kepada perhatian keduanya dua orang tua. Dua orang tua si kecil. Bisihatihi, terhadap kesehatannya si kecil. Wa ta'amihi, makanannya si kecil. Wa syarabihi, minumannya. Wa malazihi, kelezatan-kelezatannya si kecil. Filailihi, pada malamnya si kecil. Wa naharihi, siangnya si kecil. Wasihatihi, pada kesehatannya. Wasaqamihi, dan sakitnya. Ta'lam, niscaya engkau akan tahu. Ta'lam, jawab untur. Jawab amar itu majizum. Ta'lam miqdara ma qasa abawaka. Niscaya engkau tahu akan ukuran sesuatu yang menghadapi. Qasa, menghadapi dengan susah payah. Akan kadar ma, yang menghadapi oleh dua orang tuamu, fitar biatika, dalam mendidikmu, hatta balagta, hingga engkau sampai, mablagar rijal, akan sampainya lelaki, makna sampainya laki akan masa dewasa, hingga engkau sampai akan masa jadi lelaki yang besar sekarang dewasa.
hingga engkau sampai dewasa. Maknanya apa? Seperti cerita tadi, kita nggak bisa membayangkan betapa lelah dua orang tua kita dalam mengurus kita. Caranya bagaimana? Kita belajar dari anak kecil di sekitar kita. Kita lihat betapa orang tuanya sangat sayang kepadanya, sangat perhatian keduanya terhadap kesehatan anaknya. Anaknya sakit langsung dibawa ke rumah sakit dalam keadaan gundah. Anaknya minta makan, minta minum langsung diberikan. Segala kelezatan, segala keinginan anaknya akan dipenuhi oleh ayah ibunya selama dia mampu. Itu terjadi siang dan malam. Dengan begitu kita akan tahu betapa perjuangan dua orang tua kita dalam mendidik kita hingga kita dewasa. Ya bunaya, wahai anakku, innaka fi hadhihi sa'atil lati. Sesungguhnya engkau pada ini waktu, ini saat allati, saat yang waffaqani Allah, yang telah memberi taufik akan aku oleh Allah, li'an ata'alla, bagi bahwa aku mengurusi irsyadaka akan bimbinganmu, bimbingan kepadamu, fiha pada ini waktu. Itu la tadzalu khabar innaka. Sesungguhnya engkau pada ini waktu itu la tadzalu. Senantiasalah engkau itu tataqallabu, engkau bolak-balik fi ni'mati abika, dalam nikmat bapakmu. Bapak alladzi, bapak yang yualika mengurusi ia akan engkau, bin nafaqati dengan nafkah, bima fi wusaihi dengan sesuatu yang ada ia dalam kemampuannya bapak. Maknanya di sini beliau mengingatkan kita, sesungguhnya engkau pada waktu sekarang, waktu yang Allah memberi taufik kepada saya agar saya membimbingmu. Artinya ketika sekarang saya sebagai gurumu, kamu sebagai santri saya, perlu kamu ingatkan. Nah, sesungguhnya engkau pada ini waktu, waktu yang memberi taufik kepadaku oleh Allah, bagi bahwa aku urusi akan membimbingmu dalam ini waktu. Kamu sekarang, wahai anak, itu la tazalu khabar innaka. Senantiasa engkau itu bolak-balik dalam nikmat Bapak sampai sekarang pun. Ketika engkau sudah jadi santri, santri sanawiyah, santri aliyah, engkau masih berada dalam nikmat dari bapakmu. Artinya bapakmu masih memberimu nafkah, tentunya semampunya. Senantiasa engkau itu bolak-balik engkau dalam nikmat bapakmu yang mengurusi akan engkau dengan memberi nafkah dengan apa yang ada dalam kemampuannya bapak. Wala yadunnu, tanna yadunnu, tidak pelit ianya bapak alaika kepadamu, bima fi taqati, dengan sesuatu yang ada ya dalam kemampuannya bapak. Nggak ada orang tua, jarang ya, walaupun ada, jarang orang tua pelit terhadap anaknya. Kalau permintaan anak sebapas selama ayah mampu memenuhinya, maka ayah itu pasti akan memenuhi. Laula abawaka mastata'ta an tajlisa hadzal majlisa. Jikalau tidaklah bermula bapakmu itu yang maujud. Jadi sesudah laula ada isim jadi mubtada, khabarnya mahdhuf. Laula abawaka. Jikalau tidaklah bermula dua bapakmu, dua orang tuamu, ibu bapamu itu yang maujud, mastata'ta. Niscaya engkau tidak akan mampu antajlisa, bahwa engkau duduk hadal majlisa, pada ini tempat duduk ini majelis. Andai bukan karena dua orang tuamu, engkau nggak akan mampu berada di kelas ini. Engkau tidak akan mampu belajar. Karena yang menanggung biayamu adalah orang tua. Ya, kalau tidaklah bermula dua bapakmu itu yang maujud, dua orang tuamu maksudnya. Mas Tata, dan si engkau tidak akan mampu bahwa engkau duduk pada ini majelis. Bainatullah bil ilmi syarifi, di antara para pencari ilmu, ilmu yang mulia. Ya bunaya, wahai anakku, kullu insanin yuhibbu ayyakuna rafi'al qadri. Bermula setiap orang itu menginginkan, mencintai ia, ayyakuna akan bahwa ada ia itu rafi'al qadar, yang tinggi derajatnya, azimal jah, yang besar kehormatannya, mahbuban indallah, dicintai di sisi Allah, wa indannas, dan di sisi manusia. Wa yatamanna ayyakuna muqamuhu, dan berharap ia, bercita-cita ianya si insan, ayyakuna maqamu, akan bahwa adalah posisinya, kedudukannya itu fauqa kulli maqamin, di atas setiap posisi. Lakinnal walida, tetapi ayah, yuhibbu liwaladihi, mencintai, menginginkan ia bagi anaknya, ayyakuna arfa'a minhu bandilatan, bahwa ada ia itu lebih tinggi dari dia nisbah kedudukan. Nah, ini luar biasa nih. Perhatikan. Kullu insanin, setiap orang itu mencintai ia bahwa ada ia lebih tinggi derajat. Semua orang menginginkan dirinya lebih tinggi posisinya. Azimal jah, lebih besar kehormatannya dibanding orang lain. Mahbuban, setiap orang itu mencintai bahwa ada ia itu dicintai di sisi Allah dan manusia. Semua orang pengen dicintai Allah, dicintai manusia, pengen lebih mulia dari orang lain.
Wa yatamanna berharap ia ayyakuna bahwa adalah kedudukannya itu fauqa kulli maqamin di atas setiap kedudukan. Semua orang pengen lebih istimewa dari orang lain kecuali ayah kita. Ayah kita menginginkan kita lebih hebat dari dirinya. Luar biasa kan? Jarang-jarang kita mau orang lain lebih hebat dari kita. Tapi ayah kita menginginkan agar kita lebih hebat. Sehingga banyak. Walaupun ayah kita cuma taman SD, tapi kita disekolahkan sampai S1 misalkan. Itulah ayah. Lakinnal walida, tetapi ayah itu yuhibbu. Mencintai ia, menginginkan ia liwaladih. Bagi anaknya. Ayyakuna bahwa ada ianya anak itu arfa'a lebih tinggi minhu darinya ayah. Manzilatan nisbah kedudukan. Tamnya nisbah. Itulah ayah. Ayah, semua ayah pengen anaknya lebih sukses, lebih maju, lebih sehat. Wa akbara minhu maqaman. Nah, akbara antah kepada arfa'a. Tapi ayah itu menginginkan ya bagi anaknya bahwa ada ianya anak. Itu akbara lebih besar darinya ayah. Maqaman nisbah posisi kedudukan. Wa azza dan lebih mulia darinya ayah. Jahan nisbah kehormatan. Itu. Fabimadza yajibu an tu'amila man yuqaddimuka ala nafsi. Fabimadza maka dengan apakah yajibu an tu'amila wajiblah bahwa engkau memperlakukan man akan orang yang mendahulukan ia akan engkau atas dirinya. Apa balasan yang layak kita berikan kepada ayah kita? Pada orang-orang yang dia lebih mendahulukan kita daripada dirinya. Andaikan ada telur satu, dia lebih mengutamakan anaknya daripada dimakan oleh dirinya sendiri. Itulah ayah yang sejati. Fabimaza maka dengan apakah yajibu an tu'amila wajiblah bahwa engkau memperlakukan akan orang yang mendahulukan ia, mengutamakan ia akan engkau atas dirinya. Wa yatamanna laka aksara mimma yatamanna laha. Dan menginginkan ia untukmu akan lebih dari apa yang menginginkan ia untuk dirinya. Orang tua kita menginginkan yang terbaik untuk kita, Masya Allah. Makanya jasanya, haknya tidak akan pernah bisa kita tunaikan. Ya bunayya wahai anakku, ihzar kullal hazri. Waspadai olehmu akan benar-benar waspada. Antughdhiba abaka. Dari bahwa engkau membuat marah akan bapakmu. Autughdhiba ummaka. Atau engkau membuat marah akan ibumu. Inna ghadaballahi makrunun bighadabil walidaini. Karena sungguhnya marah Allah itu makrunun dibarengkan, disertai dengan marahnya dua orang tua. Wa man ghadiballahu alaih. Barang siapa yang marahlah oleh Allah kepadanya, faqad khasirat dunya wal akhirah. Maka sungguh merugi ia di dunia dan di akhirat. Faqad khasirat dunya wal akhirah. Barang siapa yang marahlah oleh Allah kepadanya, maka sungguh telah merugi ia di dunia dan di akhirat. Dunia adalah. Itulah makanya kita, Allah, Nabi mengajarkan kita untuk selalu berlindung dari marah Allah kan. Allahumma inna na'udzubika min ghadzabik wa min sakhatik, dari marahnya Allah. Ya bunaya wahai anakku, ati abaka wa ummaka. Taat olehmu akan bapakmu dan ibumu. Wala tukhalifhuma fi syai'in. Janganlah engkau menyalahi, janganlah engkau menentang, janganlah engkau menyalahi akan keduanya fi syai'in pada sesuatu illa idza amaraka, kecuali bila memerintahkan oleh keduanya. Alif fa'il amara. Kecuali apabila memerintahkan oleh keduanya ayah ibumu akan kamu bimaksiati maulaka, untuk maksiat kepada Tuhanmu. Ini kan jarang-jarang ya. Seorang ayah mengajak anaknya maksiat. Jarang. Kalau ini terjadi, kita nggak boleh patuh memang. Kenapa nggak boleh patuh? Fa'innahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat kepada khalik. Nggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada pencipta kita. Khalik, pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasainal insana biwalidayhi. Kami berpesan kepada manusia. Wasainal insana, kami wasiatkan akan manusia biwalidayhi, dengan dua orang tuanya. Allah berpesan kepada manusia dengan dua orang tuanya. Maknanya kita berbuat baik kepada dua orang tua. Hamalathu ummuhu, mengandung akannya si insan oleh ibunya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lelah di atas kelelahan. Mengandung 9 bulan berat. Wa fisaluhu fi amaini. Wa fisaluhu, dan bermula. Fisal ya. Fisal itu apa namanya? Menyapihnya. Menyapihnya si insan dalam 2 tahun. Apa pesan Allah? Anishkurli, bahwa bersyukurlah kamu bagiku.
wali walidaika dan bagi dua orang tuamu, ilayyal masiru kepadaku itu kembalimu. Ilayyal masir kepadaku itu tempat kembali. Maknanya kepada Allah semua kita akan kembali. Wa in jahadaka jika memaksa oleh keduanya ibu bapamu akan kamu ala an tusyrika bi kepada bahwa engkau menyekutukan denganku ma laisa laka akan sesuatu yang tidak adalah bagimu dengannya sesuatu itu pengetahuan fala tuti'huma maka janganlah engkau patuh akan keduanya. Bila orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan kamu patuh. Wasahibuhuma fid dunya. Tapi tetap, ini akan orang tua kita kafir misalkan. Orang tua kita kafir menyuruh kita untuk murtad. Tetap kita juga nggak boleh ikut dan tetap harus patuh. Maksudnya tetap harus memperlakukannya dengan baik. Wasahibuhuma, perlakukan olehmu, temani olehmu akan keduanya. Perlakukan olehmu akan keduanya fid dunya dalam dunia ma'rufan dalam keadaan baik atau dengan cara baik ya ma'rufan bi ma'rufin. Fasahibuhuma temani olehmu akan keduanya di dunia ma'rufan. Ya, dan ini kemungkinan mungkin nazak khafat ya dengan cara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya ikuti olehmu akan jalan orang-orang yang kembali ia kepadaku. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kepadaku itu kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka aku beritahukan kepadamu dengan apa-apa saja yang adalah kamu itu telah kamu kerjakan. Ya bunaya wahai anakku inna asyaddan nasi hubban laka. Sesungguhnya yang paling sangat-sangat manusia nisbah cinta bagimu huwa abuka. Dianya itu bapakmu. Bantamnya. Sesungguhnya yang paling kuatnya manusia nisbah cinta bagimu huwa dianya manusia itu abuka bapakmu. Bapak alladzi yang yatawalla tarbiyataka, bapak alladzi tawalla yang telah mengurusi ia tarbiyataka akan pendidikanmu, hal kalian kamu itu yang kecil. Orang yang paling cinta kepadamu bapakmu yang mengurusimu ketika kamu kecil. Wasalaka tariqar rasyadi fi ta'limika, menempuh ia akan jalan petunjuk dalam mengajarkanmu hatta sirta min tullabil ulumid diniyati hingga jadilah kamu itu dari pencari-pencari ilmu agama. Fahris ala qabuli nasaihihi maka semangatlah kamu. Fahras semangatlah kamu. Seriuslah kamu ala qabuli kepada menerima nasihat-nasihatnya Bapak. Bahwa adra minka bima yusibuka maka dianya ayah itu lebih tahu. Bisa tafsir? Bahwa adra maka dianya ayah itu lebih tahu daripada dirimu bima yusibuka dengan sesuatu yang akan menimpa ia akan engkau. Dianya ayah itu lebih tahu dari engkau dengan sesuatu yang akan menimpa ia akan kamu ya. Apa maknanya? Maksudnya pengalaman nih. Ayah kita lebih tahu tentunya dengan sesuatu yang apa kita arti yusibah. Dianya ayah itu lebih tahu mingka dari dia bima yusibu dengan sesuatu yang asaba yusibu yang mengenai ia akan engkau. Dengan sesuatu yang mengenai akan engkau. Artinya orang tua lebih tahu tentang yang paling cocok terhadap kita. Mungkin karena pengalamannya. Wa ma yanfa'uka. Dan dianya orang tua itu lebih tahu darimu. Bima, ma kita atas kepada bima dengan sesuatu yang fa'uka yang memberi manfaat dia kepadamu. Wa ma yaduruka dan sesuatu yang memudaratkan ia akan kamu. Wallahu yatawalla hidayataka. Bermula Allah itu mengurusi ia akan bimbinganmu, irsyadaka dan petunjukmu, wasolahaka dan kebaikanmu. Yang pada akhirnya semua kembali kepada Allah kan? Allah lah yang memberi hidayah, Allah membimbing, Allah yang akan memberikan jalan baik kepada kita. Tentunya orang tua berusaha. Mudah-mudahan seperti itu. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi